المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Berkaitan dengan hukum sholat berjamaah saat pandemi corona, jika diberlakukannya new normal atau tatanan kehidupan baru pada saat penyebaran COVID-19. Ada beberapa poin. Yang pertama, tentunya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dianjurkan untuk berbaik sangka terhadap keputusan pemerintah selagi mengandung maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat. Poin yang kedua, jika pemerintah memberlakukan new normal atau tatanan kehidupan baru di saat pandemi ini, maka kita hendaknya bersikap terbuka, menerima pendapatnya. Itu pun pemerintah tetap meninjau dan mengevaluasi serta tetap menyarankan adanya protokol kesehatan. Poin yang ketiga, yang berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid baik 5 waktu dan Jumat, tentunya diberikan juga kelonggaran sebagaimana beberapa tempat perbelanjaan, perkantoran, dan lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang perlu dibahas bagaimana dengan fatwa ulama Saudi dengan ulama Indonesia. Maka saya katakan wallahu a'lam, pada dasarnya pendapat fatwa ulama Saudi dengan ulama Indonesia memiliki garis kesamaan. Sebagaimana di Saudi pun terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara mereka. Namun ketika dikaji kembali dengan lembaga Dewan Fatwa Ulama atau Kibar Ulama, maka bersama pemerintah menyatukan satu kesimpulan. Itu di Saudi. Adapun di Indonesia sebagai negara republik dan bukan kerajaan, kita perlu memahami dan menyadari perbedaan pemahaman terhadap agama, ya. Dan ini belum semuanya merata. Akan tapi kita tetap berusaha, ya, mengikuti anjuran-anjuran para ulama dan pemerintah. Sehingga berdasarkan beberapa fatwa ulama dan para ahli, saya menyimpulkan baik yang di Saudi maupun Indonesia dan beberapa ahli, ya, dari medis dan beberapa ikhwan-ikhwan yang tergabung dalam hal ini, maka saya menyimpulkan wallahu alam, yang pertama, kita tetap menghargai perbedaan bagi mereka yang masih melaksanakan sholat berjamaah di masjid di masa pandemi, dan bagi mereka yang ada uzur penyebaran corona, mereka sholat di rumah berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kemudian yang kedua, jika ingin sholat di masjid, maka hendaklah jamaah benar-benar memperhatikan anjuran para ulama dan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan, dikarenakan penyebaran COVID-19 atau virus corona yang terus bertambah, dan hal itu juga dengan tetap menimbang syarat-syarat ketentuan zona masing-masing daerah. Apabila penyebarannya tidak terlalu banyak, maka atau diharapkan dia zona hijau atau tidak banyak, maka bisa, ya, berkonsultasi dengan pemerintah setempat atau dengan tim kedokteran atau kesehatan. Dalam hal ini berdasarkan fatwa terbaru dari Kibar Ulama bahwa boleh menjaga jarak sekitar 1-2 meter, bahkan di Saudi 2 meter bagi para jamaah, dan menggunakan masker, dan dikarenakan ini untuk menghilangkan was-was akan terkena virus COVID-19 dan agar sholatnya tidak terganggu dan khusyuannya tidak berkurang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jika memilih tetap sholat di rumah juga tidak mengapa. Dan ini ada beberapa fatwa dari ulama juga yang memiliki beberapa perbedaan dan beberapa alasan. Pada dasarnya mereka menginginkan satu kesatuan. Akan tapi mereka juga memberikan, dan pemerintah juga memberikan uzur daripada perbedaan pendapat ini. Yang diantaranya pertama, mengikuti kaidah la dororo wa la diror. Janganlah memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Kemudian kaidah berikutnya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Meninggalkan mafsadat, kerusakan, itu lebih didahulukan daripada kita mencari maslahat. Dan dikarenakan juga mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ilatul hukum atau sebab hukumnya yang dijelaskan dalam hadis, dan itu termasuk khauf tabi'i, takut tabiat yang wajar dan dibolehkan. Sehingga, ya,
para ulama atau para asatid juga, ya, demikian pendapatnya, ya. Setahu saya, wallahu alam, banyak di antara para asatid masih memberikan kebolehan di antara dua pendapat atau toleransi di antara dua pendapat, dan ini pun masing-masing insya Allah sudah melihat maslahat masing-masing yang mana yang lebih rajih, dan dengan memperhatikan, ya, protokol-protokol kesehatan, wallahu alam. Dan ada catatan, jika ada fatwa terbaru yang lebih rajih atau kuat, maka saya anjurkan agar kita merujuk kepadanya. Akhir kata, wallahu alam, Allah Ta'ala yang maha tahu dengan hal ini. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.